Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berada pada malam ke-28. Meskipun Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Lailatul Qadar akan terjadi pada malam-malam ganjil, dan para ulama menganalisa tentang malam Lailatul Qadar ini ada sampai 18 pendapat. Tapi yang pasti ada pada malam-malam ganjil. Di antara pendapat itu mereka mengatakan bisa jadi malam Lailatul Qadar itu bergiliran. Kadang malam 21, kadang malam 23, kadang malam 25, kadang malam 27, kadang malam 29. Kalau mengikuti pendapat ini, maka kita masih punya peluang insyaallah besok malam. Meskipun dari 18 pendapat itu yang paling menguatkan atau yang paling bisa menjadi pegangan karena berbagai macam alasan, kuat dugaan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27. Tapi semua kepastian hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa malam tanggal 27, malam 27? Karena banyak alasan, baik Al-Qur'an maupun sunnah. Ya. Menarik sekali untuk kita ungkap sedikit surat Inna anzalnahu, surat Al-Qadar, itu terdiri daripada 5 ayat dan seakan-akan mengisyaratkan tentang 5 waktu salat. Kemudian dalam surat Al-Qadar itu ada 30 kalimat. Ada 30 kalimat. Kalau Al-Fatihah ada 27, tetapi kalau surat Al-Qadar ada 30 kalimat, mengisyaratkan ada 30 juz. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Qadar itu ada 114 kata. Seakan mengisyaratkan jumlah surah dalam Al-Quran. Nah, ungkapan Lailatul Qadar secara keseluruhan ada 5 juga. Ya, baik itu Lailatul Qadri, kemudian apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Hanya kembali kepada Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya. Hiya apa? Lailatul Qadar. Jadi ada 5. Sekaligus menguatkan memang kaitan dengan 5 waktu salat itu. Seakan-akan ditekankan itu. Perhatikan 5 waktu salatmu itu. Tetapi juga di sana ada ungkapan Lailatul Qadr itu diungkapkan 3 kali. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri berarti berapa? 3 kali. Dan ungkapan Lailatul Qadri ini ada 9 kata. Pada Lailatul, ya, itu ada 5, Al-Qadri ada berapa? 4. Ya, 9 kali 3 berapa? 27. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Abbas
bahwa malam Lailatul Qadar itu kuat dugaan pada malam 27. Ditambah lagi ada riwayat Imam Ahmad ketika seseorang datang kepada Rasulullah bahwa dia adalah seorang yang sangat sibuk ingin memastikan kapan malam Lailatul Qadar itu. Maka Nabi menyarankan pada malam As-Sabi, yaitu malam 27. Ya, mudah-mudahan kemarin kita sudah dapat malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya bergeser karena pendapat tadi yang kedua, maka masih kesempatan untuk besok malam. Ya, jangan sampai lewat nih. Ikhwan barakallahu fikum. Apa yang bisa kita capai dengan Ramadan dan malam Lailatul Qadar ini? Insyaallah setelah Lebaran, setelah selesai Ramadan, maka akan terjadi perubahan dalam diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Ya. Makanya saya ingin membahas malam hari ini ada 10 poin yang harus dihindari sepanjang perjalanan hidup sampai ketemu Ramadan lagi. Paling tidak bekal untuk 11 bulan sampai ketemu Ramadan lagi. Ya, karena Ramadan itu musim musim kebaikan. Dan selama selesai Ramadan sampai Ramadan berikutnya, bagaimana kita selalu ibarat di taman-taman. Ya, kita berada seperti di taman-taman, yang di taman-taman itu banyak buah-buahan dengan segala macam warna, rasa, ya, besar kecilnya dan sebagainya itu. Dan betapa nikmatnya antum ketika berada di taman-taman itu. Ya. Banyak orang pergi untuk mencari taman-taman itu kan. Bahkan ada taman-taman yang tidak ada buahnya. Hanya kemudian di taman-taman kota, ada taman-taman apalah yang namanya di masyarakat itu dibikin, kalau dalam bahasa Inggrisnya mereka bilang park ya. Tempat kumpul di taman-taman itu. Seringkali malah mereka bikin maksiat di situ. Ya, orang mukmin itu bagaimana setelah Ramadan 11 bulan berikutnya dia berada di taman-taman. Yang taman itu ada banyak macam buahnya. Ya, apa buahnya? Ada taman pengajian, ada taman Al-Qur'an, ada taman salat berjamaah, ada taman sedekah, ada taman-taman yang halal, kita selalu berada di tempat-tempat yang halal. Ada taman-taman kita bersama istri dan anak. Ya. Kehidupan yang kemudian sangat indah sekali. Makanya para ulama menguatkan, jangan kamu berharap akan merasakan nikmatnya surga akhirat kalau kamu belum bisa merasakan nikmatnya surga dunia. Subhanallah itu. Jangan kamu berharap akan merasakan nikmatnya surga akhirat kalau kamu tidak bisa merasakan nikmatnya surga dunia. Di mana nikmatnya surga dunia? Di taman-taman pengajian, taman-taman jihad, taman-taman perjuangan. Subhanallah. Betapa indahnya ketika antum melihat seorang yang sakit, kemudian antum usahakan bantu dia sampai memperoleh kesembuhan. Yang tadinya sedih, kemudian kamu lihat dia senyum, kembali segar, kembali beraktivitas dalam kebaikan-kebaikannya. Betapa nikmatnya antum ketika melihat seorang anak yang tadinya bodoh, nggak ngerti apa-apa, kemudian ditanamkan hafalan Al-Quran mulai juz amma, naik juz 29 sampai 30 juz, sehingga ketika dia imami kita, sholat di depan kita, Masya Allah, nikmatnya diimami oleh orang itu. Subhanallah, nikmat luar biasa. Ya? Betapa nikmatnya ketika antum melihat orang yang miskin, yang papah, mungkin dia cacat, tapi antum perhatikan dia, antum bantu dia, antum berikan dukungan-dukungan kepada dia sampai dia merasa terpenuhi kebutuhannya. Bahkan kemudian dia bersemangat untuk terus dalam ibadah. Luar biasa. Betapa nikmatnya itu kehidupan yang seperti itu. Makanya ikhwan wa 11 bulan ke depan hendaknya kita berada di mana?
di taman-taman surga itu. Dan itu hanya akan dirasakan mereka yang kalbunya hidup. Ya, yang apa? Kalbunya hidup, kemudian panca inderahnya melek. Liman kan lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Subhanallah. Perhatikan semua itu. Sehingga para ulama mengatakan seandainya para raja-raja itu tahu kenikmatan yang ada di dalam kalbu ini, niscaya mereka akan mengirim pasukannya untuk merenggut kenikmatan ini. Karena kenikmatan bukan ada pada makanan, minuman, villa, mobil, rumah, duit, aset. Bukan pada itu kenikmatan yang sebenarnya. Itu cuma 20%. Yang dikejar oleh orang-orang itu sedikit sekali nilainya, 20%. Ujungnya juga capek, ujungnya jadi penyakit. Ya, antum makan enak-enak, ujungnya ya penyakit lagi, kolesterol lah ini. Ya. Antum nikah, namanya pengantin baru, cuman honeymoon, rugi amat honeymoon. Cuma sebulan, rugi amat. Bagaimana menjadi pengantin, mulai pengantin sampai mati, luar biasa itu. Makanya orang mukmin itu harus romantis. Jangan galak-galak kayak begini nih. Ikhwan warahmatullahi, makanya hidup ini akan indah kalau dibangun di atas apa? Keimanan. Luar biasa itu. Nah, inilah yang kemudian perlu bagaimana kita bisa merasakannya itu. Makanya Allah berikan pilihan kepada Muhammad. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hai Muhammad, kamu silakan hidup, tapi kamu dibatasi dengan kematian. Coba antum lihat perjalanan hidup Rasulullah, indah betul. Sampai akhir hayatnya, saat malaikat datang dihantar oleh malaikat Jibril, nggak berani masuk. Nabi Muhammad SAW sedang berada di posisi yang sangat lemah, habis minta diwudukkan di pangkuan Aisyah. Malaikat Jibril datang, ya, kemudian menyampaikan ada tamu di depan. Maka malaikat Jibril diizinkan Rasulullah bawa masuk tamumu itu. Rasulullah sudah tahu. Maka malaikat maut memberikan pilihan. Aku diutus oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu. Apakah mau menambah umurmu atau kamu kembali kepada Allah? Maka Rasul mengatakan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Kemudian dicabutlah nyawanya Rasulullah SAW. Saya mengatakan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Dan begitu terenyuhnya para sahabat sampai rata-rata tidak meyakini kalau Rasul itu wafat. Ikhwan wa fikum, makanya hidup beliau berkah. Ya, selalu berkah. Di mana saja beliau berada, dia berkah. Makanya orang mukmin itu di mana saja dia berada, dia berkah. Dia ibarat hujan. Ya, aina mahalla wartahal. Di tempat mana dia berada, dia berkah. Berkah untuk keluarganya, berkah untuk tetangganya, berkah untuk temannya, berkah untuk orang lain, berkah. Bawa berkah. Ya, subhanallah. Betapa untungnya hidup yang seperti itu. Makanya Allah berikan panduan, fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai mengerjakan kebaikan, jangan kosong, kerjakan berikutnya. Jangan kosong, jangan nganggur. Kerjakan kebaikan berikutnya. Nanti selesai Ramadan, aktivitas apa berikutnya? Rancang dari sekarang. Jangan sampai kosong. Jangan sampai nganggur. Main dumna, apa itu?
Main catur apa itu? Ya, killing time apa itu? Buang-buang waktu yang gak ada gunanya. Ya, kita harus berpacu dengan waktu. Karena setiap detik, menit, jam dari umur kita lewat, maka berkuranglah jatah hidup kita. Karena mau tidak mau kita sedang menuju kepada Allah. Makanya Rasul ingatkan, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hidup sesukamu, tapi kamu dibatasi dengan kematian. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Silakan kamu cintai orang yang kamu cintai. Cintai istrimu, cintai anakmu, cintai keluargamu, saudaramu, silakan kamu cintai apa yang kamu cintai. Tapi kamu pasti akan berpisah. Ya? Makanya cinta pun tidak boleh berlebihan. Ahbib habibaka haunan ma. Asa yakuna baghidaka yawman ma. Wa baghidaka yawman ma. Wa baghidaka haunan ma. Asa yakuna habibaka yawman ma. Cintailah seseorang secukupnya, bisa jadi yang kamu cintai akan berubah menjadi musuh. Kemarin kita cinta sama Ali Safir Rahman, bicara di depan sini. Kita semua terenyuh, membela dia, iba sama dia. Ternyata palsu, ternyata penipu. Dan dia mengaku rusaknya dia karena pengaruh ajaran Syiah. Karena dia menganggap di luar orang Syiah itu boleh ditipu, boleh apa? Diperlakukan apa saja. Ikhwan berkabikum, dari yang tadinya terhormat jatuh ke sono menjadi paling dibenci. Hampir semuanya kepingin nonjok itu. Kalau nggak ada apa? Nggak ada delik hukumnya, habis itu orang. Ikhwan berkabikum, Ramadan lagi. Buat penipuan di bulan Ramadan lagi. Maka cintailah seorang secukupnya. Wa baghidaka hauna ma sayakuna habibaka ya ma. Bencilah seseorang secukupnya, jangan berlebihan. Nanti yang kamu benci bisa berubah jadi apa? Bisa jadi yang kamu sayangi dia. Ya. Makanya Nabi diberikan pilihan oleh Allah, cintai siapa yang kamu ingin cintai. Tapi pasti kamu berpisah. Tapi berpisahlah dengan perpisahan yang indah. Berpisahlah dengan perpisahan yang membawa kenangan. Jangan berpisah dengan membawa beban, meninggalkan duka, meninggalkan masalah. Ya. Subhanallah. Makanya betapa berat umat Islam ketika kehilangan ulamanya. Innallaha la yantazil ilma min sudurin nasi indiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah tidak mengangkat ilmu dari kalbu-kalbu manusia. Tapi ilmu akan diangkat dengan kematiannya para ulama. Hatta idza ma matu ittakhadhu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu. Ketika ulama sudah tidak ada, ilmunya sudah redup, maka diangkatlah orang-orang bodoh menjadi pimpinan-pimpinan, tokoh-tokoh, jadi ulama. Yang modalnya cuma sorban, yang modalnya cuma pintar ceramah, yang modalnya gayanya seperti orang hebat, padahal orang-orang bodoh itu, juhal, ya. Sehingga ketika ditanya mereka menjawab tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya, subhanallah, kita melihat banyak sekali tampilan di media-media televisi manusia-manusia yang tidak layak untuk berfatwa, tapi mereka berani untuk berfatwa. Karena apa? Ditayangkan di TV, tayangkan di radio. Tidak jarang karena gengsi, padahal ya bicara tentang din tidak boleh ada gengsi. Apa yang Anda tahu Anda jawab, nggak tahu diam, katakan tidak tahu. Tidak jarang kemudian karena gengsi hanya jawabnya sembarangan. Ya, naudzubillah min dzalik. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbi zur, kata Nabi. Ya, orang yang merasa kenyang, merasa mampu, tapi sebenarnya dia kosong. Ya, seperti berpakaian palsu dia. Ikhwan wal kafikum, makanya ya, cintailah seseorang secukupnya, pasti kita akan berpisah. Ya, apalagi
Jenggotnya ada putih, rambutnya ada putih, ya. Tulangnya sudah osteoporosis atau apa namanya. Ya. Tunggu saatnya saja. Makanya tinggalkanlah kenangan yang bagus dengan amal soleh. Ikhwan warahmatullahi, ini yang diingatkan oleh Allah kepada Muhammad, kepada kita. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesukamu karena kamu akan dibalas atas perbuatan. Ya, makanya orang nggak pernah dipaksa mau ngomong apa, mau bicara, mau berbuat apa, nggak ada dipaksa. Silakan. Tapi kamu akan bertanggung jawabkan perbuatanmu itu. Al-yawma 'amalun bila hisab, kata Ali bin Abi Thalib, wa ghadan hisabun bila amal. Yang ada hari ini Anda beramal tanpa dihisab. Besok di akhirat kita akan dihisab tanpa lagi ada amal. Makanya saudara sekalian, ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita, bagaimana supaya kita efektifkan waktu kita. Jazakallahu khair. Dalam waktu 11 bulan ke depan kalau umur masih panjang. Nah, apa yang harus kita hindari? 10 hal. Ya, silakan dicatat 10 hal yang harus kita hindari dari perjalanan hidup kita supaya jangan salah jalan. Kalau salah jalan nanti baliknya susah. Ya. Pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Hindari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, hindari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus kalian ilmu ini ada dua ya. Ilmu din dan ilmu dunia. Ilmu din saya kadang-kadang terasa kurang pas menerjemahkan din itu dengan agama, karena agama tidak bisa menggambarkan din. Ya, religion dalam bahasa Inggris, khususnya agama, tidak bisa menggambarkan din. Karena agama dalam bahasa Yunani ini, ya, dalam bahasa manusia, agama itu artinya etika saja. Padahal din itu way of life, weltanschauung, way of life, pedoman hidup. Ya, din Islam yang diberikan oleh Allah ini pedoman hidup. Dari mulai tidur sampai bangun, mulai bangun tidur sampai kembali kepada tidur. Dari urusan pribadi sampai urusan negara, sampai urusan peradaban. Luar biasa. Makanya belum ketemu terjemahan yang pas terhadap ungkapan din. Cuman terburu masyarakat sudah apa? Sudah menggunakan istilah agama. Ya, sementara pakai itu dulu. Ya, ilmu agama. Kalau agama lain boleh dikatakan agama, tapi Islam itu nggak cocok sebenarnya. Dia lebih cocok dengan din. Kama tadinu tudan, kata Rasulullah. Ya, kualitas kamu tergantung daripada bagaimana kamu memegang dinmu itu. Nilaimu sejauh mana kamu memegang kepada dinmu itu. Kamu dimuliakan dan dihinakan sejauh apa? Bagaimana kamu berpegang dengan dinmu itu. Ikhwan barakallahu, makanya ini yang penting untuk kita ingat bahwa ilmu din dibanding dengan ilmu dunia ada dua ya, ilmu din, ada ilmu apa? Dunia. Ilmu din kata Ibnu Qayyim itu nilainya 300 kali dibanding dengan ilmu dunia. Dalam kitab Miftah dari Sa'adah, dan saya sarankan kepada para hadirin yang bisa bahasa Arab, baca buku itu. Menurut saya wajib baca buku itu. Saya baca dari awal sampai akhir. Luar biasa. Ya, 2 juz. Namanya Miftah dari Sa'adah. Kunci menuju apa? Alam kebahagiaan. Luar biasa. Beliau sebutkan alasan dari 300 keutamaan ilmu din dibanding ilmu dunia. Ilmu dunia apa? Ilmu kedokteran, ilmu arsitektur, ilmu geologi, ilmu biologi, ilmu apa itu yang dipelajari oleh manusia, yang disebut dengan humaniora atau apa namanya. Tetapi mengapa kemudian banyak orang lebih menekankan anak-anaknya menguasai ilmu dunia daripada ilmu din? Dan ini merupakan salah kaprah dari banyak orang tua. Ya,
Salah kaprah dari banyak orang tua menanamkan anaknya, mendorong supaya lebih sukses ilmu dunianya daripada ilmu dinnya. Makanya banyak bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya bawa rapot yang ditanya apa? Matematikanya berapa? Fisikanya berapa? Kimianya berapa? Salah kaprah. Sementara banyak dari mereka justru dinnya, ilmu agamanya hanya sekedar sambilan saja, lengkap saja. Yang penting dia bisa baca Quran. Ya, muncullah manusia-manusia muslim tapi sekuler. Yang dicari cuma dunia yang ada di otaknya dunia. Padahal tidak ada dunia yang bisa menjamin akhirat seseorang. Tetapi orang kalau mendalami din, insya Allah dunianya ngikut dia. Dunianya ngikut dia. Ikhwan wa bikum, makanya kata Rasulullah SAW, manusia sebagaimana Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, manusia hanya ada 4 model. Berapa? 4 model. 4 model manusia. Yang pertama, manusia yang diberikan oleh Allah kepadanya karunia ilmu din sekaligus ilmu dunia. Luar biasa itu. Ini luar biasa, karunia besar. Kalau Anda menguasai ilmu din tapi sekaligus Anda menguasai ilmu dunia, itu karunia luar biasa. VVIP. Ya. Karenanya kata Rasulullah, dengan penguasaan ilmu din dan ilmu dunia, orang ini kata Nabi muwassa'un fid dunya, muwassa'un fil akhirah. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Luar biasa itu. Yang kedua, manusia yang diberikan oleh Allah kepadanya ilmu din tapi tidak diberikan ilmu dunia. Dari mulai kecil sibuk cari ilmu din sampai nggak sempat mendalami ilmu dunia. Akibatnya kemudian ya kurang berhasil urusan dunianya. Makturun fid dunya, muwassan fil akhirah. Dunianya dia mungkin pas-pasan, mungkin kurang, tapi dia apa? Sukses akhiratnya. Jenis orang yang kedua ini kebanyakan anak-anak pesantren. Ya, mereka yang jurusan apa? Kajian-kajian agama din Islam, banyakkan kayak gitu. Tapi mereka tidak punya skill dalam dunia, urusan dunia. Ya, bisanya cuma ngajar, bisanya cuma ngaji, bisanya cuma apa? Urusan din. Urusan dunia enggak nguasai. Sampai kadang-kadang masang lampu aja enggak bisa. Saking apa? Saking apa bebelnya, nggak tahu ilmu dunia. Ya. Apa aja minta dibetulin sama orang, betulin dong. Ya, karena apa? Nggak punya skill dia. Ya. Dan nggak mau belajar. Harusnya belajar lah. Nah, tetapi ada model seperti ini. Kalaupun tahu tentang dunia, ya sekedarnya saja. Tidak mendalam dia. Makanya jenis orang kedua ini, dia gagal dunianya tapi sukses akhiratnya. Hanya kata Rasulullah, orang yang kedua mengatakan, ya Allah, kalau engkau berikan kepada aku nikmat harta, nikmat ilmu dunia seperti orang yang pertama itu, aku akan gunakan di jalanmu ya Allah. Dengan niatnya ini, dia sama nilainya dengan yang pertama. Luar biasa bukan? Dengan niatnya ini, dia sama dengan yang pertama. Ana mau tanya sama antum. Antum milih yang mana? Yang pertama atau kedua? Hah? Yang pertama yang kedua? Sama dengan orang-orang miskin kemarin di bawah ini. Ya, kemarin tanggal 5 Juli kita bagikan sembako kepada orang miskin. Saya kumpulkan di bawah. Kemudian saya kasih tausiah. Saya tanya, Bapak Ibu, saya mau tanya, mana yang Bapak Ibu pilih, menjadi orang kaya atau orang miskin? Kaya. Ternyata orang miskin itu pikirannya ingin jadi orang kaya. Kamu semua jawab kaya, katanya. Akhirnya saya terangkan bahwa mayoritas penduduk surga itu orang miskin, bukan orang kaya.
Ya, banyak orang kaya nggak masuk surga kecuali kaya yang melunggung din. Ya, kebanyakan orang penduduk surga siapa? Orang miskin. Saya bilang gitu. Nabi saya berdoa, Allahumma hini miskina wa amiti miskina wahsyurni ma'zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku selalu bersama orang-orang miskin. Itu doa Nabi. Saya tanya lagi, bagaimana sekalian milih jadi orang kaya atau orang miskin? Kaya, tetap aja. Enggak berubah, enggak bergeming. Subhanallah, mungkin udah capek jadi orang miskin dia. Dia bosan jadi orang miskin. Tapi janganlah miskin agama, miskin din. Ya, boleh miskin cuman dunia, jangan miskin apa? Din. Makanya kalau sampai jenis yang kedua masih aman dia. Ya, dengan niat baiknya pahalanya sama dengan yang pertama. Subhanallah. Ini aman. Yang ketiga, manusia diberikan oleh Allah karunia ilmu dunia tapi tidak diberikan ilmu din. Yang ketiga manusia diberikan kepadanya ilmu dunia tapi tidak diberikan ilmu din. Dia menguasai ilmu ini, dia menguasai ilmu itu. Karena penguasaan terhadap ilmu dunia, sukses dia. Ini berhasil, itu berhasil, kekayaannya melimpah, perusahaannya banyak, asetnya di mana-mana, luar biasa. Tapi miskin din, tidak punya ilmu din, karena nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau nanya, gengsi. Makanya kalau orang hebat-hebat itu biasanya malas ngaji, nggak mau ngaji dia. Duduk seperti ini, kalau orang kaya tandanya apa? Nggak pernah duduk tenang, kakinya ke kanan, ke kiri, maju ke belakang. Nggak pernah tenang dia. Ya, kepinginnya cepet ngabur. Lama amat tuh Ustaz ngomongnya. Karena nggak biasa dia. Sabar. Ya. Nah ini yang ketiga, kata Nabi, muwassa'an fid dunya, maqturun fil akhirah. Orang yang ketiga ini sukses dunianya, tapi hancur akhiratnya. Di Kalimantan Timur ada bapak-bapak Cina kaya raya, tapi dia mengungkapkan dirinya tidak bahagia, nggak pernah tenang. Meskipun rumahnya makro-makro, kekayaannya melimpah, tapi hidupnya nggak pernah tenang. Dia cerita sama teman-temannya begini. Hanya temannya itu ngasih apa? Jenis daripada apa? Narkoba Inex atau apa yang bikin tripping. Saking asiknya dia tenang, ibunya dikasih, "Bu, minum ini Bu, biar tenang Bu." Ibunya dikasih. Tapi setelah itu hilang pengaruhnya, balik lagi. Oh, bukan ini jalan keluarnya, kata dia. Bukan ini jalan keluarnya. Saya ingin bahagia yang apa? Yang bisa berlanjut, bukan sesaat. Dia melihat ada orang keluarga muslim miskin, rumahnya sederhana, tapi seperti yang mereka bahagia. Ya, antara bapak istri dengan anaknya suka bercanda, kelihatan dia perhatiin betul. Jangan-jangan mereka bahagia karena Islam. Datanglah orang kaya ini ke rumah orang miskin ini. Ini saya cerita dapat dari Kalimantan Timur waktu saya ke sana. Datang ke tempat orang miskin itu, saya mengatakan, "Maaf Pak, saya bapak yang punya gedung itu, yang punya ruang itu." "Oh iya Pak, kami kenal. Ada apa Pak?" Kata si muslim yang miskin ini. "Ya, saya terus terang Pak, kekayaan melimpah, tapi saya tidak bahagia. Saya melihat bapak dengan keluarganya meskipun sederhana begini, tapi saya lihat bahagia sekali, suka bercanda, makan bareng. Nampak sekali kebahagiaan di raut muka bapak dan keluarga ini. Saya ingin bahagia seperti bapak. Jangan-jangan ini sebabnya karena Islam. Saya ingin masuk Islam Pak." Kata si orang sini, "Saya mau masuk Islam Pak." Kata bapak orang miskin, "Jangan masuk Islam Pak, jangan berat Pak. Sholat 5 waktu, nanti puasa Ramadan sebulan penuh, capek jadi orang Islam Pak." "Oh gitu, nggak jadi." Kata orang apa? Orang si Cina kaya nggak jadi, ditakut-takuti sama orang Muslim yang miskin ini. Pulang dia. Muncul anaknya yang besar, "Bapak ini gimana? Orang mau masuk Islam dihalangi.
Kata dia sudah berhasil dunianya, biar aja di akhirnya mampus, kata bapak. Iri, bapak ini iri ya. La haula wala quwata illa billah. Nggak boleh jadi muslim yang gini nih. Ya. Dan ini sekaligus gambaran banyak orang yang kaya ketika dinnya miskin, agamanya miskin, menderita dia. Kenapa? Tadi saya bilang apa? Dia hanya bisa memuaskan fisiknya saja. Dan fisik ini cuma 20%, saudara sekalian. Sementara batinnya merana dia. 80% yang ada di dalam dirinya tidak terpenuhi. Coba apa yang antum rasakan ketika antum i'tikaf? Ketika antum banyak baca Quran, ketika antum mengikuti kajian, ketika antum salat tarawih, nikmat. Jangan dikira yang nangis-nangis itu nggak nikmat itu. Nggak tahu nangisnya punya masalah atau karena menikmati ayat. Tapi itu luar biasa itu. Makanya saudara sekalian, heran saya kalau sampai ada orang angan-angannya kepingin jadi orang kaya. Kalau tidak disertai dengan ilmu din. Ya. Terlalu banyak contohnya. Ya. Christina Onassis, kurang kaya apa dia? Perempuan satu-satunya dapat warisan dari papa yang sangat kaya raya itu. Apa yang dia inginkan dia akan dapatkan. Tapi ujungnya apa? Mati bunuh diri. Setelah menikah 3 kali dia gagal terus. Dia bunuh diri saat meninggalkan surat, saya tidak bahagia. Tuh. Terlalu banyak. Bukankah kita melihat banyak artis-artis yang hebat-hebat terus kemudian berbalik? Ya. Jadi jangan dikira kemewahan-kemewahan yang mereka tunjukkan itu menunjukkan mereka bahagia. Sama sekali tidak ada kaitan. Karena kebahagiaan di mana? Dalam kalbu sekalian. Orang nggak bisa lihat dalam kalbu sini. Di sini nih, bukan di sini nih. Makanya kebahagiaan ini yang harus kita jaga. Banyak orang ingin bahagia, kemana dia? Dia cari keluar-luar, ke pantai-pantai, ke gunung-gunung, ya, ke ujung-ujung dunia, cari kebahagiaan, ke Amazon, kemana mereka? Tapi ujungnya apa? Capek. Antum kira terus istri banyak terus seneng semuanya, capek, keliling aja kekekean gitu. Ujungnya capek. Ya. Antum banyak kekayaannya, antum bilang nggak capek-capek, ngitungnya capek. Makanya kekayaan saya suruh ngitung, saya hitung semua itu biar nggak. Ya, tapi dia tuh nggak nyampe-nyampe kata dia. Ikhwan bertafikum, makanya saudara sekalian, ujungnya dunia ini hanya kepenatan. Kata Imam Nabi Isa alaihissalam, dunia ini tidak ubahnya seperti perempuan yang tua renta tapi pandai berhias, sehingga orang kemudian berbondong-bondong yang ngelamarnya. Tahu-tahu ya cuman begini. Tahu begini mana mau. Ya. Ikhwan barakallahu sampai saking kadang-kadang terlalu ekstrim ya. Ya, ada yang mengatakan ad-dunya jifa. Ya. Wa tullabuha kilab. Dunia ini ibarat apa? Bangkai. Siapa yang cari bangkai? Ya? Pencari-pencarinya itu anjing-anjing itu kata dia. Makanya orang kalau punya ilmu din digunakan untuk mencari dunia, Allah gambarkan dia seperti anjing yang jilat sono jilat sini. Silakan lihat surat Al-A'raf ayat 175 176. Gambaran orang yang diberikan oleh Allah ilmu din tapi digunakan untuk cari dunia. Ya, in tahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath. Persis seperti anjing. Karena jilat sama si A, jilat sama si B, jilat sama penguasa, jilat sana-sana. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Jangan din untuk mencari dunia. Ya. Kata Nabi, siapa yang mencari ilmu din hanya untuk mencari dunia, dia tidak mencium baunya surga.
Ya, nasallahu afiyah. Nah, ini manusia jenis yang keberapa? Yang ketiga. Ya, diberikan ilmu dunia tapi tidak diberikan apa? Ilmu din, rugi amat. Kemudian yang keempat, hamba Allah, manusia yang tidak diberikan ilmu din, wala juga diberikan ilmu dunia. Enggak punya ilmu din, enggak punya juga ilmu dunia. Miskin tapi sombong. Orang miskin ini enggak pantas untuk sombong. Tapi dia miskin asal sombong. Kerjanya apa? Ngutang sono. Ya, tuh kalau kayak Ali Sofir Rahman tuh, ya, nipu sono, nipu sini. Akhirnya terjerumus dia. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani, ini pelajaran penting. Ya, jangan sampai kita jadi yang keempat, apalagi nih. Udah gagal dunia, gagal akhirat, makturun fid dunya, makturun fil akhirah. Gagal dunia, gagal akhirat. Kata Nabi mengatakan, la yadkhulal jannata 'ailun mustakbir. Tidak akan masuk surga orang miskin yang apa? Sombong. Berapa banyak orang yang jenis seperti ini? Sebenarnya dia sudah rapuh, nggak punya apa-apa, tapi berpenampilan seperti orang kaya. Sini ngutang, rumah ngutang, motor ngutang, mobil ngutang, apa aja ngutang. Ya, ujung-ujungnya jeblosin ke penjara. Ikhwan fillah, makanya ini penting pelajaran buat kita. Dari 4 jenis manusia, mana yang bisa dipilih? Hah? Mana yang bisa dipilih? Ya pertama atau yang kedua. Tapi kalau disuruh milih mana yang utama? Ajarkan anakmu ke arah itu, ajarkan cucumu ke arah itu, bangun mereka ke arah itu. Kamu, wahai anakku, wahai cucuku, kamu harus menguasai ilmu din sekaligus ilmu dunia. Dan jangan kamu jadi manusia yang setengah-setengah. Setengah ulama ngerusak negara, setengah dokter ngerusak badan, setengah ahli grammar ngerusak bahasa. Yang setengah-setengah nggak jadi. Jangan jadi orang setengah-setengah. Ya. Setengah manusia jadi apa itu? Dibanci ya. Alhamdulillah itu. Ikhwan fillah, makanya ini perlu diingatkan. Jadi dari 10 poin yang pertama tadi apa? Hindari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada enggak ilmu din yang tidak bermanfaat? Kalau ilmu dunia enggak kita bahas. Tadi udah 2 ya. Ada ilmu din, ada ilmu dunia. Jelas kan? Sekarang terkait dengan ilmu din. Ada enggak ilmu din yang tidak bermanfaat? Perhatikan. Ilmu din itu ada 5. Itu disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa. Ulumuddini khamsah. Ulumuddini khamsatun. Ilmu agama itu ada berapa? 5. Yang pertama ruhuddin. Yang pertama ruhnya agama, yaitu apa? At-tauhid. At-tauhid. Ya, ilmu tauhid itu adalah ruhnya agama. Makanya dari 130 surat, 84 surat turun di Mekah terkait dengan tauhid. 30 surat turun di Madinah terkait dengan praktek tauhid. Jadi apa? Tauhid. Antum lihat rusaknya banyak orang terutama pada masalah tauhid. Dan saya melihat dalam kajian-kajian para asatidz di masjid-masjid dalam banyak kesempatan kurang menekankan tauhid. Umat kita ini sakit karena tauhidnya bermasalah. Ketika mendahulukan dunia atas akhirat, itu tauhidnya pasti bermasalah. Orang mengejar dunianya, tapi akhiratnya dijadikan nomor 2. Itu tauhidnya bermasalah. Ya, orang yang korupsi itu tauhidnya bermasalah. Orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat itu tauhidnya bermasalah. Sebab kalau tauhid benar, maka rangkaiannya akan muncul ibadah yang benar, akan muncul akhlak yang bagus. Itu rentetan daripada tauhid yang benar.
Ya. Kadang-kadang kita melihat ceramah orang itu bagus sekali. Tapi ketika lihat perbuatannya ngelepeh kita. Ketika melihat akhlaknya kita jijik melihatnya. Nah, ini apa? Itu masalah dalam tauhidnya itu. Ya, makanya ilmu tauhid itu diibaratkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitan wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu melihat bagaimana tanaman tauhid kalimat la ilaha illallah ketika tertancap di dalam diri seorang manusia, dia ibarat seperti pohon kurma yang akarnya kokoh, kemudian batangnya menjulang ke atas dan menghasilkan buah kurma sewaktu-waktu. Antum jangan lupa kurma di bawah itu banyak, itu bergizi itu. Yang lemes-lemes itu suruh banyak makan kurma itu. Nah, karena itu adalah contoh dari Allah dari tanaman tauhid. Ikhwan barakallahu, saya mendapat masukan hasil kajian dari penelitian Amerika dalam jurnal American Scientist, disebutkan bahwa tidak ada buah yang mengandung seluruh unsur vitamin seperti buah kurma. Makanya Anda makan 3 biji buah kurma itu sama dengan Anda makan 1 piring dengan lauk pauknya itu. Ya. Tapi namanya kita nggak makan nasi belum makan. Mau kurmanya seberapa? Kalau nggak makan nasi terus masuk angin, enak, heran itu kan. Saya di luar negeri itu nggak pernah masuk angin kayak di Indonesia ini. Masuk angin melulu. Jangan-jangan karena sering makan ya yang kurang pas itu. Ikhwan wabarakatuh, makanya ini penting untuk apa? Kita ingat. Jadi Allah menggambarkan kalau tanaman tauhid benar, maka ibadahnya akan bagus. Dia menjulang ke atas terus. Seperti pohon kurma semakin tinggi, semakin ke atas dia. Ibadahnya semakin tinggi, semakin bagus orang mukmin. Akhlaknya manis seperti buah kurma yang bergizi itu. Ikhwan wabarakatuh. Saya nggak perpanjang kata, itu yang pertama. Ruhuddin, rohnya agama ada pada tauhid. Makanya jangan Anda pernah berhenti mengkaji tauhid. Jangan pernah Anda berhenti berkaitan dengan tauhid dalam hidup ini. Ya, hidup kita ini harus selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hayatuddin. Kalau ada roh berarti ada kehidupan, ya kan? Kalau orang mayit itu kan nggak ada rohnya, dia nggak ada kehidupan kan? Diam aja kita, nggak bergerak. Ketika ada roh, terjadilah apa? Kehidupan. Nah, kehidupan din ini apa? Fahmu ma'anil Quran was sunnah. Memahami kandungan Al-Quran dan sunnah. Memahami apa? Kandungan Al-Quran dan sunnah itu adalah bentuk daripada hayatuddin, hidup agamamu. Ya, kita hari-hari ini sedang mengkaji bersama para mahasiswa tentang ilmu Imam Ahmad. Ada sekitar 22 juz yang ingin kita selesaikan dalam waktu i'tikaf ini. Tadi pagi sudah sampai juz ke-14. Ya. Dan Imam Ahmad termasuk kelebihannya selalu menggunakan dalil hadis selain Al-Quran. Kalau ada hadis yang sahih, maka semua pendapat dibuang sama dia. Ya. Dan Imam Ahmad terkenal sebagai ahli hadis. Saya minta dicek sama para mahasiswa, coba dicek ada enggak ulama yang memusuhi Imam Ahmad. Ada enggak ulama yang memusuhi Imam Ahmad? Ya, ternyata yang hanya musuh beliau penguasa di masa itu. Karena penguasa ini Mu'tazilah, memaksakan kehendak kepada masyarakat untuk meyakini keyakinan Mu'tazilah. Dan Imam Ahmad termasuk yang menolak itu.
Akibatnya kemudian dia dipenjara, disiksa, sampai kemudian beliau dilarang mengajar dan sebagainya. Tetapi meskipun begitu, berdatangan orang dari seluruh penjuru ingin menggali ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk seorang bernama Baqi bin Makhlad, datang dari Andalusia. Andalusia itu mana? Spanyol. Datang ke Baghdad untuk mencari ilmu dari Imam Ahmad. Ketika saat itu Imam Ahmad sedang dalam posisi di penjara, tidak boleh ngajar. Datang Baqi bin Makhlad mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Imam, saya datang dari jauh. Saya ingin mulazamah menggali dari Anda. Kata Imam Ahmad, saya sedang di penjara. Tidak boleh bicara. Penjara rumah, enggak boleh penjara. Enggak boleh bicara. Boleh hanya ke masjid pulang. Tidak boleh ngajar. Saya datang dari jauh-jauh hanya untuk belajar kepada Anda. Kok sekarang saya tidak bisa? Bagaimana caranya saya tetap harus belajar? Nah ini semangatnya itu hebat tuh. Lah Imam Ahmad itu. Imam Baqi bin Makhlad ini. Kata Imam Ahmad, saya di penjara nggak bisa ngajar. Tetap saya harus belajar bagaimana caranya. Kata Imam Ahmad, luar biasa. Kamu dari mana? Afrika? Lebih jauh daripada itu. Dari mana? Andalusia. Wish, Andalusia. Itu Eropa itu. Datang ke Baghdad untuk belajar. Kata Imam Ahmad, boleh dengan satu syarat. Terserah syarat apa saya ikuti. Ya, syaratnya kamu setiap hari datang sebagai pengemis, minta kue, minta roti. Nanti saya datang keluar membawa kue, membawa roti, sambil memberikan 2, 3, 5 hadis sama kamu hafalin, kamu catat. Dan setiap hari seperti itu. Ternyata syarat Imam Ahmad diterima sama dia. Jadi setiap hari Baqi bin Makhlad datang, Assalamualaikum, makan, lapar. Pakai pakaian jombang camping gitu, kayak pengemis. Mana anak al-Islam bisa begitu? Hah? Dikasih pakaian baru, makanan enak, masih juga nggak masuk. Mana tidur? Mana pergi? Ya. Nah, coba ini, sungguhnya ini, kesungguhannya itu. Dan itu berjalan selama 2 tahun. Datang dengan pakaian jauh-jauh minta makan. Dan Imam Ahmad luar biasa. Dia datang membawa kue, membawa roti untuk sedekah buat orang itu kan. Luar biasa itu. Artinya dia menghidupi penuntut ilmu kan. Datang dari jauh. Nah setelah Imam Ahmad dibolehkan untuk mengajar karena khalifahnya udah mati, ganti anak-anaknya. Nah, ketika Imam Ahmad ngajar muncul bagian, nah ini yang namanya talib ilmu. Nih orang namanya talib ilmu. Dan ternyata dari berkah dia ngaji sama Imam Ahmad, karangannya terbesar. Kitab hadis terbesar adalah karangan Baqi bin Makhlad ini. Luar biasa. Ya, makanya kata Rasulullah, ajruka ala qadri nasabika. Pahalamu tergantung apa? Penatmu, capekmu. Karena itu sekalian, ya, tadi pagi Dr. Zain membawa ungkapan bagus sekali. Orang kalau cita-citanya besar, badannya capek untuk ikuti cita-citanya itu. Ya, orang kalau cita-citanya besar, badannya akan capek ngikuti cita-cita besar itu. Subhanallah itu. Ya, makanya ini semangat ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Fahmu ma'anil Quran was sunnah. Pahami itu Al-Quran dan sunnah. Luar biasa. Ikhwan wa fikum, nanti pada saat kajian sore mungkin saya ingin sebutkan ada 8 yang disampaikan oleh Imam Ahmad menjadi penting untuk kita perhatikan karena itu menjadi pedoman hidup. Ungkapan Imam Ahmad ini menjadi pedoman hidup. Ya. Oke, saya lanjutkan apa tadi? Ilmu din yang pertama apa? Ruhuddin, rohnya agama, tauhid. Yang kedua apa? Hayatuddin, kehidupan din, kehidupan agama, yaitu apa? Fahmu ma'anil Quran was sunnah. Dalam itu Al-Quran dan sunnah. Dan yang ketiga apa? Al-fatawa an-nazilah. Al-fatawa an-nazilah. Fatwa-fatwa para ulama. Di fatwa-fatwa ulama adalah pendapat para ulama berdasarkan ijtihad mereka sesuai dengan ilmu yang mereka miliki, yang tidak ada tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka beristihad. Seperti apa hukum cloning,
Apa hukum donor darah? Ya, itu nggak ada di Al-Quran dan Sunnah. Tapi kemudian para ulama beristihad berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Dan untuk mencapai seorang derajat mustahid juga tidak gampang. Ya, selain dia harus menguasai tentang ilmu-ilmu dalil, tapi juga dia menguasai ilmu-ilmu realitas, ilmu-ilmu humaniora. Jadi makanya seorang mufti itu bukan sembarangan. Ya, harus menguasai. La yuftil mufti hina yufti hatta yakuna aliman bil athar basiran bil waqi'. Kata Abdullah Ibn Mubarak, seorang tidak boleh berfatwa sampai dia menguasai dalil sekaligus menguasai realitas, ilmu humaniora. Ya, apakah itu psikologi, apakah itu sosiologi, apakah itu antropologi, apakah itu politik, ekonomi dan sebagainya dari ilmu manusia ini. Karena itu fatwa-fatwa sangat berarti sebagai panduan bagi umat Islam. Saya pernah ditanya di bilangan Cinere sana sama seorang mu'alaf dari Amerika Latin. Dia nanya begini, Pak Ustadz, di semua negara yang saya tahu itu ada muftinya. Saudi ada muftinya, Mesir ada muftinya, ya, Malaysia ada muftinya. Di Indonesia siapa muftinya Pak Ustadz? Pertanyaan menarik kan? Di Indonesia siapa muftinya Pak Ustadz? Saya nggak pikir panjang. Oh, kalau di Indonesia setiap muslim mufti, nanya aja semua jawab. Itu kelebihan Indonesia itu kan. Banyak betul muftinya itu kan. Makanya kita lihat di televisi seorang penceramah, seorang ustaz ditanya begini begitu, jawabannya apa? Saya kira, menurut saya. Ya apa ini? Ini ilmu din, bukan main-main ini. Ya, saya kira. Dalil bung. Jangan saya kira. Nah, barakallahu makanya ini menjadi rancu di negeri kita ini. Saya baca puluhan buku tentang siapa ulama di Indonesia ini. Puluhan buku saya baca. Semakin baca semakin gak jelas siapa ulama itu. Ya. Saya baca wawancara dengan Dr. Hasan Didu, ulama besar dari Mauritania. Ya, beliau ini selain hafal Quran hafal hadis-hadis itu ngelontok, mutun-mutun itu sak banyak-banyaknya. Orangnya masih muda tapi alim kabir. Ditanya, bagaimana kriteria ulama menurut Anda? Di tempat kami seorang belum dikategorikan ulama kalau tidak menguasai 40 bidang ilmu. 40 bidang ilmu. Kalau diterapkan di Indonesia siapa yang memenuhi itu? Ya. Jadi memang kalau bicara kualitas kita akan merasakan betapa masih jauh kita ini. Ya, ikhwan warahmatullahi ini sekedar perlu tahu itu apa? Ilmu berapa? Yang ketiga, fatwa-fatwa para ulama. Ya, di Kuwait itu sudah mengeluarkan buku sekitar 550-an juz. Ya, pembahasan tentang fikih dari A sampai Z dari pendapat-pendapat para ulama. Nanti bagaimana fatwa ulama Mesir, bagaimana ulama Saudi, bagaimana ulama Sudan, bagaimana ulama Aljazair, bagaimana MUI. Ya, sehingga melihat fatwa-fatwa itu sangat luas sekali. Ya, makanya para tulab ilm, penuntut ilmu, jangan Anda puas dengan apa yang Anda peroleh. Terutama yang akan lulus ini ya. Ya, sebenarnya apa yang kita dapatkan belum ada apa-apanya. Baru apa? Di pantai, belum masuk ke lautannya itu. Ya. Makanya jangan bangga diri, jangan kemudian merasa cukup tapi terus kejar ya sampai apa kata Imam Ahmad, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kamu cari ilmu mulai kamu dibuang ibumu sampai kamu masuk ke dalam liang kubur itu. Ya, kita lihat para ulama itu sampai mau nazak itu masih bahas ilmu, coba itu. Luar biasa itu. Ikhwan barakallahu ini yang ketiga. Yang keempat, Dauddin, penyakit agama. Yang keempat apa? Dauddin, penyakit agama. Apa ini penyakit agama ini? Pesudo agama. Apa penyakit agama ini?
al-ilmul muhdath, seluruh aliran-aliran sesat itu. Ya, jangan lupa seluruh aliran sesat mereka mengatasnamakan Islam. Di Indonesia ada 300 lebih aliran sesat. Semua mengatasnamakan Islam. Dan itu penyakit saudara sekalian. Makanya kalau kita berhubungan dengan aliran sesat, jangan kemudian kita seperti orang yang nggak punya ilmu, ya, berhubungan seperti orang awam, jangan. Nanti tertular. Ya, kalau kita berhubungan dengan aliran sesat itu, kita harus posisi seperti dokter menghadapi orang berpenyakitan. Ya, nggak usah orangnya ditonjokin, penyakitnya diobatin. Ya, jadi kalau kita lihat orang terbawa ke aliran sesat, jangan ditonjokin, jangan injak-injak. Ya, obatin itu, dia sakit, sakit imannya, sakit pikirannya. Ya, sesungguhnya orang yang terjerumus ke dalam aliran sesat sebabnya cuma dua. Berapa? Dua saja orang kena aliran sesat. Yang pertama, su'ul qasdi, niatnya buruk dia. Niatnya buruk. Mengapa dia ke dalam aliran sesat? Ingin terkenal, ingin cepat kaya, ya, ingin macam-macam urusan dunia dan sebagainya itu. Atau ingin awewe, bisa juga. Ya, sehingga dia terbawa kepada aliran sesat. Apa? Su'ul qasdi, niatnya apa? Salah. Yang kedua, su'ul fahmi, pemahamannya yang salah. Pemahamannya bermasalah. Ya, kenalah virus-virus aliran sesat itu. Makanya untuk orang awam, jauhi aliran sesat, bentuk apapun. Jangan mau dekat dengan aliran sesat. Mau Syiah, mau Ahmadiyah, mau LDI, jauhin itu. Karena itu adalah virus yang akan menyebarkan racunnya kepada apa? Orang-orang yang sehat. Ya. Nah, ini penyakit yang itu kalau dipelajari ilmu aliran sesat ini luas sekali. Saya punya kitabnya banyak banget. Ya, kitab-kitab yang mengungkap tentang berbagai macam aliran sesat, luar biasa. Di Timur Tengah itu dipelajari sampai tingkat doktor untuk mengungkap macam-macam aliran sesat. Apalagi di seluruh dunia kan? Luar biasa itu. Ya. Ikhwan barakallahu sampai ada ensiklopedia aliran-aliran sesat. Ya. Nah, ini perlu juga menjadi pelajaran, tapi tentu apa? Tentu dihindari. Ini saya bicara di sini untuk tingkat tulab ilm, tingkat ulama harus paham itu. Untuk apa? Mengingatkan masyarakat dari kesesatan-kesesatan, untuk bisa menghindari itu. Yang kelima, halakuddin, kehancuran agama. Halakuddin, kehancuran agama. Apa ini kehancuran agama? Yaitu apa? As-sihru wal kahanah, sihir dan perdukunan. Ya, jangan bersentuhan dengan sihir dan perdukunan. Seseorang muslim ketika sudah berhubungan dengan sihir dan perdukunan, hancurlah agamanya. Ya, makanya mengapa ada ruqyah, itu diantaranya untuk mengusir pengaruh jin melalui sihir dan perdukunan itu. Ikhwan fillah, makanya mereka yang punya ilmu tentang ruqyah bukan untuk gagah-gagahan, ya, bukan untuk kemudian itu menjadi lahan bisnis, ya, karena itu sangat terkait dengan keikhlasan. Ya, kita sifatnya lebih bagus untuk membantu orang yang terkena hal semacam itu. Insya Allah pengaruhnya lebih kuat lagi. Mengapa kita melihat seorang ketika meruqyah enggak berpengaruh, ketika orang lain meruqyah lebih berpengaruh? Itu sangat tergantung dari apa? Dari keyakinan dan keikhlasannya itu. Ya. Jadi juga pengalaman, ya, juga pengalaman. Ikhwan fillah, makanya pengaruh jin ini kan luar biasa, triknya banyak sekali. Ya. Wiqayatul insan yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Bali itu bagus sekali untuk menjauhkan seseorang dari pengaruh jinnya. Insyaallah habis lebaran nanti akan dikirim dari Syekh Abdul Salam Bali 3 orang murid-muridnya untuk berkunjung ke kita. Mudah-mudahan nanti bisa kesempatan ketemu. Ya, ini para dai dari Mesir yang mungkin ingin berbagi ilmu dengan kita. Nanti 10 hari setelah lebaran insyaallah. Makanya tulab ilm jangan terlalu lama pula di kampung. Ya, senang kesempatan, galilah ilmu dari Mesir ini. Ya.
Bayangkan mereka kirim ke kita kan, itu luar biasa itu. Nggak diminta mereka datang, luar biasa itu. Ya. Nah, barakallahu kalau dari Yaman, dari Saudi udah sering ya. Sekarang ini dari Mesir. Nanti besok lagi ada lagi dari Chad, dari Afrika. Ya, tapi kemarin udah datang dari Sudan. Ya, alhamdulillah anak-anak kita termasuk udah mulai kaya dengan kedatangan ulama dan para guru dari luar itu. Nah, barakallahu apalagi sekarang di Timur Tengah ini banyak gejolak, sulit sekarang untuk orang bisa melanjutkan studi di sana. Apalagi Yaman ada perang, Mesir lagi gejolak dengan pemerintahnya seperti itu, ya. Walhasil banyak yang bermasalah. Ya, paling tidak mudah-mudahan dengan itu ada hikmahnya mereka datang ke sini. Ya, bosan di sana biar datang ke sini. Indonesia indah gitu. Ala kulli hal, nah, sihir dan perdukunan ini banyak terutama di kampung-kampung, di desa-desa, di pedalaman-pedalaman. Ya, Anda akan temukan itu di pedalaman Irian, di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Lombok dan sebagainya, itu akan ketemu banyak bentuk sihir dan perdukunan. Sebenarnya kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah sebenarnya. Ya, lemah sekali. Makanya saya pikir itu enggak terlalu sulit lah untuk dipelajari. Sehingga karenanya paling tidak 5 poin ini bagi mereka yang menuntut ilmu din harus mengerti. Ya, urutan-urutannya bukan untuk kita ikuti, tapi untuk kita hindari. Ya, untuk menyelamatkan manusia dari kerusakan-kerusakan ini. Barangkali itu sekalian 1 poin dulu dari semua 10 poin yang perlu kita hindari untuk 11 bulan ke depan. Ya, kalau satu ini secara ilmu kita bisa aman, mudah-mudahan berikutnya kita bisa lebih aman lagi, karena semua itu berawal dari ilmu. Makanya Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu sebelum kamu mengatakan la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha. Dengan ilmu kita tahu siapa Tuhan-Tuhan palsu, siapa Tuhan yang benar kan? Mana syariat yang benar, mana syariat yang palsu kan? Begitu seterusnya. Makanya sekalian dengan ilmu ini mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bernilai. Tadi pagi saya sampaikan sama para tulab, Ibnu Qayyim menggambarkan indah sekali bagaimana nilainya ilmu itu. Ya, anjing yang dilepaskan berburu tanpa diajari dulu, hasil buruannya haram kita makan. Dia pulang bawa apa? Bawa menjangan atau bawa apa? Itu haram dimakan. Tetapi ketika anjing itu diajari ilmu, bagaimana cara menggigit, bagaimana cara menerkam, diberikan ilmu, diajarkan ilmu kepada anjing itu, maka dilepas dengan bismillah, maka hasil buruannya menjadi apa? Halal. Coba itu. Itu nilainya ilmu luar biasa. Ya, yang haram jadi halal. Itu ada surat Al-Maidah ayat 4 itu. Silakan lihat surat Al-Maidah 4 itu. Ya, gambaran tentang bagaimana seekor anjing yang ketika diberikan ilmu, maka kemudian hasil tangkapannya menjadi apa? Halal. Subhanallah. Luar biasa ilmu ini. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma'. Dalam ayat lain disebutkan wa da'watin la yustajabu laha. Ya, Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. 1. Kemudian dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Ya, yang ketiga dari kalbu yang tidak khusyuk, dan yang keempat dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, ini efek daripada ilmu tidak bermanfaat. Jadi maknanya kalau ilmu tidak bermanfaat, jiwanya nggak pernah kenyang, kalbunya akan senantiasa merana, dan kemudian doanya nggak dikabulkan sama Allah SWT. Ya, ikhwan barangkali itu sudah jam 9. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita, dan semoga cukup waktunya untuk kita selesaikan yang 10 poin itu. Jazakumullah khair. Ada pertanyaan sebelum tutup? Nah. Ya, barakallahu fikum.
Sebagian orang menganggap bahwa pembagian tauhid dengan 3 macam itu Wahabi. Ya, kasihan orang seperti itu. Karena itu yang bagi Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Maryam ayat 65 Allah menyebutkan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Tauhid apa? Al-ibadah, tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Tidakkah Allah itu punya nama? Ya, tauhid al-asma wa sifat. Jadi itu dari Al-Qur'an, bukan dari Wahabi. Sayang itu. Sebagian salah itu. Ya. Surat Maryam ayat 65. Ya, surat Maryam 65. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi mengumpulkan banyak pendapat-pendapat tentang 3 jenis macam tauhid ini. Kemudian para ulama-ulama yang lainnya. Sehingga karenanya begitu pula yang kita lihat di dalam Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid rububiyah. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tauhid apa? Al-asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid apa? Al-ibadah. Jadi memang tauhid akan berputar di dalam 3 ranah ini. Nah, adapun apabila ada seseorang yang pemahamannya salah atau bahkan menyimpang. Jadi kalau beda antara salah dan menyimpang. Kalau menyimpang itu unsurnya sengaja. Unsurnya memang su'ul qasdi dan su'ul fahmi. Tapi kalau salah bisa jadi karena memang tidak ada ulama yang menjelaskan di masanya. Ya. Bahwa kemudian tauhid asma wa sifat itu terjadi perbedaan, terutama yang paling dahsyat ada pada kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini menolak asma wa sifat dua-duanya. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Itu Jahmiyah. Kemudian ada kelompok yang menolak menerima asma tapi menolak sifat. Seperti kelompok Mu'tazilah, kelompok Syiah. Mereka menerima asma seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim itu asma. Ya, apa sifatnya rahmah? Tapi mereka ingkari rahmah itu. Padahal mengatakan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Boleh bertawassul dengan apa? Asmaul Husna termasuk dengan sifatnya. Nah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Syiah menolak itu. Nah, ini penolakan ini jelas menjadi mereka kategori sesat. Kelompok yang ketiga, Asy'ariyah, yang kemudian menerima sifat, menerima asma, menerima sifat, tetapi sebagian sifat ditakwil. Nah, ini terjadi perbedaan. Ya, mudah-mudahan mereka tidak sampai kategori sesat karena mereka adalah sudah berusaha untuk mensucikan Allah dengan niat yang tulus. Dan itu dilakukan oleh ulama besar. Ya, semacam Ibnu Hajar, semacam Imam Nawawi. Dan itu jelas nggak mungkin itu disengaja. Ya, tetapi itulah produk masa itu. Mudah-mudahan mereka beristiad, mudah-mudahan Allah beri pahala sesuai dengan istiad dan niat mereka. Tetapi tidak boleh kemudian kita katakan mereka sesat dan sebagainya gara-gara itu. Makanya bisa hanya dibolehkan itu paling salah. Ya, salah di dalam berpendapat, salah di dalam memahami. Ya, sehingga karenanya jangan sebab itu kemudian kita bermusuhan karena kita semua masih kategori ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Makanya sikap bijak itu penting untuk dilakukan guna melakukan pendekatan-pendekatan antara ahli sunnah. Jadi perhatikan, antar ahli sunnah yang ada ini masih dalam ranah perbedaan. Ya. Tetapi kalau sudah bicara tentang Syiah, tentang Ahmadiyah, itu sudah ranah penistaan. Beda ya antara perbedaan dan penistaan. Jadi Syiah, Ahmadiyah sebagainya itu aliran sesat itu masuk penistaan. Tapi dalam ranah ahli sunnah kategori perbedaan. Nah, ini penting untuk kita ingat supaya kita bisa mendudukkan semuanya. Karenanya saya telah membuat buku Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Dilema Syiah di Indonesia. Termasuk saya berupaya bagaimana menyatukan Ahlus Sunnah wal Jamaah
dalam menghadang kekuatan Syiah yang sedang mencoba menggoyang tubuh umat Islam Ahlussunnah di Indonesia ini. Dan sebenarnya kita satu, hanya masalahnya mungkin kurang komunikasi, kurang saling pengertian. Ketika saya diundang dalam pertemuan ulama sedunia, baik itu di Qatar maupun di Turki, yang itu terdiri daripada banyak ulama-ulama dari Asy'ariyah. Kita diskusi, dialog, gak ada masalah. Jadi memang dialog di antara para ulama itu yang ada kelapangan dada, saling mengerti hujah masing-masing, ya, menerima perbedaan, tidak kemudian memaksakan kehendak. Kalau memang dia salah, dia ngaku salah, dia mundur dari kesalahannya dengan jujur. Jadi luar biasa. Tetapi masalahnya pada umat, pada orang awam. Nah, masalahnya suka kita bertanya, apakah ulama, kiai, ustadz, ajengan itu ngikuti umat atau umat ngikuti ajengan ulama atau kiai itu? Harusnya kan umat ngikuti ulamanya, ngikuti ajengannya, ngikuti kiainya, jangan sebaliknya. Malah kemudian kiai, ulama, ajengan ngikuti umatnya. Salah. Umat itu nggak punya ilmu. Yang punya ilmu adalah ulamanya, kiainya, ajengannya itu. Nah, ini yang harus diarahkan. Nah, seringkali wah, kalau saya menyalai umat nanti saya nggak dipakai, nanti saya nggak diundang. Ya, perhitungannya udah pendapatan, bukan beda pendapat lagi. Repot itu. Jadi kalau beda pendapatan itu susah sudah. Ikhwan barakallahu, ini yang kemudian perlu untuk kita sadari, sehingga sebenarnya titik temunya sama. Ahli sunnah sumbernya sama. Ya, Qur'annya sama, hadisnya sama. Sama, cuman seringkali terjadi perbedaan pandangan, perbedaan penilaian, perbedaan pemahaman dan seterusnya. Makanya dengan itu upaya untuk menyatukan sangat dimungkinkan. Apalagi dalam keadaan kita sedang menghadapi musuh-musuh besar nih. Ya, musuh di luar Islam, ya, gerakan Zionisme, gerakan Kristenisasi, gerakan macam-macam. Ya, ditambah dengan musuh yang ada dalam tubuh umat Islam mengatasnamakan Islam seperti Syiah, Ahmadiyah dan sebagainya itu. Makanya ini seharusnya menjadi saat yang tepat untuk umat Islam bersatu dalam rangka menangkal semua kejahatan pada umat ini. Barangkali itu saudara sekalian, karena waktu sudah 9 lebih. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau dipertanyakan nanti bisa capri aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.